memiliki keunikan, karakteristik, dan keragamannya tersendiri. Begitu pula dengan murid kita yang ada di sekolah tempat kita mengajar. Lalu, bagaimana cara kita sebagai guru dapat memfasilitasi kebutuhan belajarnya? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aini Mashkuro. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Sebelumnya, saya kurang memperhatikan keragaman dan kebutuhan belajar murid, sehingga saya memperlakukan setiap murid itu sama dan fokus, target, tujuan pembelajaran selesai. Namun, setelah saya mempelajari prinsip pembelajaran berdiferensiasi, saya lebih mementingkan untuk memperhatikan kebutuhan belajar murid, baik itu dari segi kesiapan belajarnya, kemudian gaya belajarnya, dan hal-hal yang bisa membuat murid merasa nyaman belajar sehingga melalui dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik. Yaitu asesmen diagnostik yang saya gunakan adalah dengan memberikan angket kepada siswa dengan tujuan saya ingin mengetahui gaya belajar yang terdapat pada siswa di kelas 7. Kemudian dari hasil angket tes diagnostik terdapat 5 siswa dengan dominan gaya belajar visual dan 6 siswa yang dominan dengan gaya belajar auditori dan 7 siswa yang dominan dengan gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu pada materi IPA kelas 7 dengan topik materi dan perubahannya, subtopik materi, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Untuk lebih lanjutnya, kegiatan pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan, silahkan simak video berikut ini. Di antara kalian yang masih ingat apa itu campuran homogen? Ya, silakan Bella. Campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Bapak yang bayangkan saat masih bayi sampai sekarang sudah SMP, remaja. Adakah perubahan? Ada. Tidak ada perubahan kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian yang pertama dapat mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melakukan pengamatan dan mencoba dengan benar. Jadi slide ini ya. Oke, daun kering yang berserakan di halaman sekolah ya, daun kering jati itu ya, kalau sudah kena angin kan berserakan ya. Nah itu akan menimbulkan apa? Halamannya jadi kotor ya. Nah kemudian daun kering itu biasanya sama orang-orang ini diapakan? Dibakar ya, dibakar begitu saja padahal itu dapat berdampak pada masalah kesehatan. Nah dari gambar ini informasi apa atau permasalahan apa yang dapat kalian temukan? Yang bisa? Saya Bu. Ya silakan Surati. Bagaimana cara mengatasi sampah daun kering yang berserakan di sekolah? Bagus. Bagaimana cara mengatasi daun kering yang berserakan di sekolah? Oke, itu bagus ya. Siapa lagi yang bisa menanggapi lagi? Permasalahan apa lagi yang kalian temukan? Bu. Ya silakan Bella. Bagaimana cara memanfaatkan daun kering yang berserakan di halaman sekolah agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Tepat sekali. Jadi bagaimana daun kering agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tepat sekali ya permasalahan ini ya. Nah ini ya. Agar sampah daun kering yang berserakan itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan dan bernilai jual. Siapa yang bilang? Saya Bu. Coba baca. Bagaimana jika dimanfaatkan untuk pupuk kompos Bu? Nah bagus, itu solusi alternatif yang lain ya. Dijadikan pupuk kompos. Mungkin ada lagi yang lain? Bu. Ya silakan bilang. Bagaimana kalau dibuat arang briket Bu? Nah, Bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. tepat sekali. Jadi agar bermanfaat
dipotong-potong. 2. Daun bening dibakar. 3. Abu hasil pembakaran ditumbuk. 4. Abu hasil pembakaran ditumbuk dan disaring. 5. Hasil penyaringan abu daun bening ditambahkan lem briket. 6. Adonan abu hasil penyaringan plus lem briket dicetak. Baik. Saya dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perubahan itu ada 2, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, kayu diubah menjadi kursi, gula dilarutkan di dalam air, bola lampu listrik menyala. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda zat asalnya. Contohnya, susu diubah menjadi keju, singkong menjadi tapai, pembakaran kayu. Kelompok audiotori akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu ada 2 perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, materi sebelum dan sesudah perubahan sama perubahan kimia. Materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan. Perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut juga irreversibel. Contoh perubahan fisika, kayu diubah menjadi kursi, air berubah menjadi es. Contoh perubahan kimia, peralatan besi, makanan basi. Ya, udah disimak ya. Jadi tadi menyimak menggunakan apa ini, Nak? Tablet ya, ada video yang ada suaranya. Jadi dia menyimak dari tablet yang ada suaranya ya. Artinya video yang ada suaranya. Paham ya? Ya, Pak. Oh, boleh duduk. Diupload untuk kelompok audio tori. Satu dari presentasi dan pembelajaran yang telah kita lalui, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menyebabkan zat baru. Bagus. Mungkin Si daun jati diubah menjadi arang briket. Pembakaran daun jati perubahan kimia. Arang pembakaran disaring perubahan fisika. Arang halus plus lem briket perubahan kimia. Adonan dicetak perubahan fisika.